Ada yang tanya kemarin, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Kan nomor 3. Kalau surveinya nomor 3, tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan. Tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Saya masih bersama Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Bapak Luhut Binsar Panjaitan sekaligus Menko Marves. Pak Luhut, sudah semakin santer terdengar bahwa rezim ini memang ingin menjegal calon presiden tertentu. Rosi, kenapa sih kita ini suka buruk sangka gitu? Presiden itu saya kenal lah, tidak ada sama sekali intention dia untuk melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum. Atau mencegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi. Supaya dicegal partainya, tidak ada itu sama sekali. Mengapa itu Presiden bisa terjadi? Saya bukan muji-muji presiden, tidak. Tapi presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu. Saya jamin kalau itu. Saya kan perwira. Kalau itu saya jamin nggak ada. Jadi nggak usah bikin bicara-bicara kampungan itu menurut saya. Kenapa itu bisa menjadi impresi Pak Luhut? Karena memang KSP itu dianggap ingin mengambil alih, merampas Partai Demokrat karena Pak KSP ingin menjadi ketum Demokrat. Ini dianggap sebagai bagian upaya menjegal koalisi untuk mengusung Anies Baswedan. Dan sayang seribu sayang, Pak Muldoko ini adalah bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Harusnya Pak Jokowi mengatakan mesti stop. Pak Jokowi juga nyampurin itu semua, enggak juga. Baca aja tuh keadaannya. Enggak, presiden itu sama sekali. Presiden itu sangat demokratis. Sangat demokratis, saya kenal. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang. Ya itu refleksi daripada kanuan kamu. Ya. Saya kan udah cukup senior untuk tahu semua itu. Bukan saya belain Pak Jokowi, saya hanya cerita yang saya tahu. Sebagai seorang perwira, saya bisa katakan itu. Nggak betul itu. Mau jegal apain mau jegal? Untuk apa juga dijegal? Saya mewawancarai pendiri CSIS, Pak Yusuf Wanandi, Pak Luhut. Dan dia mengatakan bahwa memang Pak Jokowi ingin hanya 2 calon. 2 calon itu untuk memastikan bahwa siapapun calonnya itu akan melanjutkan apa yang menjadi legacy Pak Jokowi. Ya soal itu kalau ada orang ngomong itu ya sah-sah aja. Yang saya memang juga lihat begini Rosi ya. Kita ini kadang-kadang sok mau paling tahu bikin perubahan, bikin apa segala macam. Apa sih yang mau rubah? Esensi pembangunan itu yang saya ceritakan kemarin di Afrika, sehingga saya diundang di forum Afrika untuk climate change tanggal 3 September di Kenya. Karena saya ceritakan, karena negara-negara berkembang di sana melihat Indonesia itu sekarang sebagai model. Mereka melihat, saya ketemu 3 presiden itu, South Africa, Kongo, dan juga Kenya. Saya jelaskan, presiden itu ada 6 pilar pembangunan dia. 1 tadi mengenai hilirisasi, yang kedua tadi mengenai digitalisasi, yang ketiga tadi mengenai pendidikan, yang keempat tadi mengenai connectivity, yang kelima tadi mengenai dana desa, itu semua pilarnya itu. Baik, itu adalah sesuatu yang membuat keberhasilan Presiden Jokowi dan diakui oleh dunia. Itu ya, kesaksian saya seorang Pak Luhut. Tapi pertanyaan saya Pak Luhut, kenapa gerah sekali dengan istilah perubahan? Bukan gerah, saya pikir kita ini jangan bohongin bangsa ini gitu loh. Rosi, saya ini 4,5 tahun, saya ini orang yang cepat kerja. Baru jejak dengan dengan pola ini. Kalau kau masuk lagi nanti, ngulangin, kamu mundur 4 tahun nanti. I'm telling you. Jadi inikah yang membuat
bahwa seorang Anies Baswedan dan partai-partai koalisinya yang mengusung perubahan dianggap berbahaya bagi Bukan meneruskan berbahaya. legacy Saya Presiden jangan rakyat Jokowi? itu dibohongin kita sehingga jalan di tempat. Silakan aja siapa saja yang maju, tapi menurut hemat saya apa yang dibikin Pak Jokowi jangan dimusuhin. Karena ini semua udah ngakuin, dunia pada ngakuin, mereka hormat. Saya tadi malam baru bicara dengan Deputi Prime Ministernya PNG. Dia akan kemari lagi, bayangkan dalam 1 bulan dia 2 kali mau kemari. Ketemu karena dia minta assist mereka itu bagaimana kita melakukan pembangunan di sini. Dan saya beritahu dia, saya bicara per telepon. Udah 3 kali saya bicara telepon sejak pertemuan Presiden Jokowi ke PNG. Jadi saya, kalau kamu tanya tadi ada rejim ini begini-begini, Menjegal seorang jegal calon presiden? kampungan itu saya bilang itu. Sekali lagi kampungan. Kan boleh dong orang punya pendapat ingin boleh. perubahan. Nah, tapi Masa saya semua ingin itu dibilang kampungan Pak Luhut? Tapi saya ingin sampaikan, jangan begitu. Jangan terus berburuk sangka. Jangan terus buruk sangka. Itu mendidik bangsa kita, anak-anak muda kita tidak baik.